Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing. Eh, di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang penjelasan studi kasus sesuai soal ujian dari matkul sistem pendukung keputusan yang beranggotakan 3 orang termasuk saya. Yang pertama ada teman saya Arfian Mulhimom dengan NIM A12 2022 06926. Yang kedua ada saya sendiri Rahardian Erlangga Setiadi dengan NIM A12 2022 06924. Dan yang terakhir ada teman saya lagi Alif Fiansah Lingga Ramadhani yang bernimkan A12 2022 06935. Di sini kami akan mengambil judul kasus yaitu penjadwalan prioritas tugas dengan metode SAW yaitu Simple Additive Weighting. Pertama-tama kita akan mulai dari latar belakang masalah kasusnya, yaitu mahasiswa aktif seringkali menghadapi berbagai tanggung jawab akademik dan organisasi secara bersamaan, seperti menyusun proposal, menghadiri rapat, presentasi, dan menyelesaikan laporan. Hal ini memunculkan kebingungan dalam mengatur skala prioritas yang terutama jika semua tugasnya mendesak. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang sistematis seperti sistem pendukung keputusan yang berguna untuk membantu membuat keputusan secara objektif. Masalahnya di sini adalah mahasiswa sering kesulitan dalam menentukan urutan prioritas pengerjaan tugas karena harus mempertimbangkan banyak aspek seperti deadline, tingkat urgensi, nilai penting, kesulitan tugas, dan ketersediaan waktu. Jika hanya mengandalkan intuisi, keputusan bisa menjadi tidak optimal. Selanjutnya ada dampaknya. Dampak dari kasus ini jika tidak segera diatasi itu bisa tugas penting bisa terlewatnya tugas penting atau tidak terselesaikannya tepat waktu. Terus kinerja di akademik juga bisa menurun karena tidak ada manajemen prioritas yang terukur. Terus tugas organisasi bisa mengganggu waktu belajar. Dan yang terakhir bisa menimbulkan stres dan kebingungan dalam pengelolaan waktu. Di sini solusi atau metode pengambilan keputusan dari studi kasus kami adalah SPK itu bisa membantu menggabungkan berbagai kriteria dalam satu sistem yang terukur. Terus keputusan menjadi lebih objektif dan berbasis data yang mudah diakses, dan mahasiswa dapat melihat peringkat dan skor tiap tugas secara otomatis. Dan yang terakhir, jika ada perubahan data, hasil juga ikut berubah alias interaktif. Dan siapa yang mengambil keputusan yang terlibat dalam kasus ini? Tentunya mahasiswa itu sendiri yang menggunakan dashboard SPK untuk menentukan prioritas tugas berdasarkan data objektif. Selanjutnya, Yan. Perkenalkan, nama saya Alif Fiansah Lingga Ramadhani dengan NIM A12 2022 0693. Saya akan melanjutkan presentasi teman. Saya metode SAW. Di sini kita punya data tugas berisi proposal, rapat, presentasi, LPC, dan KP. Waktu, urgensi, bobot nilai, deadline, dan tingkat kesulitan. Ada juga tabel data alternatif tugas berisi proposal sebagai A1, rapat sebagai A2, presentasi sebagai A3, LPG sebagai A4, KP sebagai A5. Data kriteria, waktu sebagai C1 dengan nama benefit, urgensi C2 benefit, bobot nilai C3 masuknya benefit, deadline C4 masuknya cost, tingkat kesulitan C5 maksudnya cost. Asumsi bobot kriteria. Bobot kriteria diubah menjadi waktu 0,25, urgensi 0,25, bobot nilai 0,15, deadline 0,15, tingkat kesulit 0,20 dengan total 1,0. Berikutnya saya akan menjelaskan tabel perhitungannya. Di sini adalah tabel yang sudah digabungkan, tabel alternatif tadi yang sudah digabungkan dari semua tabel berikut ini.
Ini adalah perhitungannya. Untuk proposal yang termasuk benefit, rumusnya adalah D17, yang ini benefit rumusnya adalah XIJ max XIJ, berarti 9 dibagi 10, karena ini nilai yang paling minimum dan ini nilai yang paling tinggi sesuai dengan rumus di Excel, maka hasilnya akan ketemu 0,9. Untuk yang rapat, karena ini benefit, maka rumusnya juga sama seperti tadi, XIJ dibagi M max XIJ, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Untuk presentasi, rumusnya sama, D17, karena ini benefit, XIJ max bagi max XIJ, berarti 5 dibagi 10, 0,5. Sekarang kita akan pindah ke yang cost saja. Yang cost adalah rumusnya minimal dibagi XIJ, karena cost nilainya di sini minimalnya adalah 2 dibagi XIJ, maka ketemu hasilnya 0,22. Agar cepat, kita langsung drop down ke bawah seperti ini. Untuk yang ranking, rumusnya sebagai berikut. B29, kita coba yang salah satu saja, yang alternatif 1, B29, yang ini tambah D28 dikali D28 kali yang ini, tambah yang ini kali yang ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan yang ini kali ini, maka hasilnya ketemu peringkat 1. Jika sudah ketemu seperti ini, maka kita di drop down saja. Kita coba salah satunya, apakah nilainya akan berubah? 10, nilainya akan berubah, yang benefit tadi. Rankingnya juga akan ikut berubah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan ke teman saya. Baik, izin melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya. Ya, saya di sini ingin menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu dashboard prioritas tugas mahasiswa. Di sini menampilkan informasi ringkasan tugas, tabel utama, sama visualisasi diagram. Di ringkasan tugas sendiri itu ini menampilkan kotaan sebanyak 8 kotaan yang meliputi total tugas, deadline, tinggi, sedang, rendah. Yang ketiganya ini adalah status dari skor tugas, lalu akademik dan organisasi yang termasuk dalam jenis tugas. Kemudian yang terakhir itu ada ringkasan tugas terdekat. Kemudian fitur berikutnya ini ada tabel utama, ada 6 tabel yang telah saya buat, yaitu tabel nama tugas, skor, status, deadline, dan kategorinya, lalu jenis tugas. Lalu di sini yang terakhir itu ada visualisasi diagram. Saya membuatnya atau menampilkannya ada 3 diagram, yaitu diagram batang untuk mewakili skor peringkat tugas, lalu ada diagram donat yang mewakili status tugas. Ini ada 3 warna, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, yang kalau diatur di perhitungan
nanti bisa muncul, bisa berubah-ubah atau interaktif. Kemudian yang terakhir ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang mewakili jenis tugas, yaitu ada 2 jenis, akademik dan organisasi. Ya, di sini kita coba mengetes, kita coba tes perhitungan yang semulanya di C4 atau deadline presentasi kita ubah menjadi angka 10, kita enter, maka nilainya pun juga ikut berubah, peringkatnya pun ikut berubah sesuai dengan rumus ini, formula. Kita klik dashboard. Nah, ini tampilannya pun sudah berubah. Yang aslinya ada merah, kuning, hijau tadi, nah ini sedangnya tidak ada karena ya mengikuti perhitungan tadi. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga sudah muncul, sudah saya atur sesuai dengan rumus di sheet sebelumnya, yaitu perhitungan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.